Oke, baik, baik. Kita ini kan belajar hukumnya kan pakai logika. Dia tidak salah. Oke, menurut Anda itu tidak masuk ya logikanya? Yang Sontolo itu Mahkamah Agungnya. Cuma pertanyaannya adalah Mahkamah Agung ini bekerja memutuskan untuk kepentingan siapa? Nah, itu this is the big question. Saya sebentar dulu dong. Enggak, saya perbaiki. Enggak, salah. Yang dia sampaikan salah. Pasal 6 ayat 2 Anda baca Pak Refli. Bukan syarat calon, syarat menjadi presiden. Baca. Bukan syarat calon presiden. Syarat menjadi presiden. Ayo kita buka aja. Coba. Buka. Ayat 6 ayat 2. Oke. 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil. Ada calonnya nggak dia ayat 2? Oh, Anda ngerti? Itu yang diatur di undang-undang. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Memang Anda yang belajar. Anda yang nggak ngerti. Ayat 2 ada nggak kata calon? Nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Gagah sekali nih. Oke, Bang Habib silakan. Anda mau ngapain? Oh gagah, iya silakan mau ngapain. Oke, kita kita diskusi. Bang Habib silakan. Nggak ada takutnya Habibur Rahman ini. Aduh. Dan kalau mau diributkan itu bukan PKPU, undang-undang. Jadi kan, tapi saya tidak menyalahkan partai Anda. Kan partai siapalah mereka? Pasti ada yang lebih kuat dari mereka lah. Saya kan kupu-kupu. Oke, Bang Habib, kalian yang lebih kuat. Keputusan MK kan kita lihat yang begini-begini. Pengamat-pengamat yang sangat arogan, ya. Oh, bukan kekuasaan yang arogan ya? Iya. Bang, nanti Lu saya kasih kesempatan. Lu nari-nari urusan yang nggak ada urusannya. Brother, Nggak ada urusan. kan kita ngomong gantian, ya kan? Iya, tapi yang lu omongin Ini nggak ada dejavu juga urusannya. nih. Oke. Apa urusan Mbak Puan dalam hal ini? Ya kan substansi dong, bro. Jangan lari. Nah, dan mereka dihukum oleh rakyat, ya, dihukum oleh rakyat dengan angka yang berapa kayak baterai lowbat itu 16% gitu loh. Saya bebas bicara, bebas bukan. bersikap Ya, bebas. bebas, boleh. Silakan dong. Oke, kita tahan dulu Bapak-bapak sekalian. Habib benar, tapi Ya, arogan. Oke, tahan dulu. Bang Refli, Kita Bang Habib. Karena harus kita akan jadi arogan senat. berhadapan Nanti- dengan orang-orang yang sangat arogan. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Ngabarin Kabar Tekabar. Sobat-sobat sekalian, kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan video perdebatan seru, sadis kata-katanya, antara Refli Harun dibantu dengan politisi PDIP Deddy Sitorus berhadapan dengan Habibur Rahman, politisi dari Partai Gerindra. Perdebatan ini terkait soal putusan Mahkamah Agung yang mengubah syarat usia Cagup dan Cawagup. Nggak usah lama-lama, kita langsung simak saja bersama perdebatan seru ini. Let's go. Kalau Bang Refli, Anda juga ikut berkomentar soalnya di... Oke, saya ingin membuat perdebatan ini di wilayah hukum ya, jadi pure hukum. Jadi saya akan bahas begini ya. Kita harus pahami bahwa hukum itu harus memberikan kepastian. Udah benar tuh. Kepastian, kemanfaatan ya. Oke, justru dengan putusan ini tidak ada kepastiannya. Kenapa? Karena kalau kita baca pasal 7 Undang-Undang 10 2016 itu kan jelas calon bupati, wali kota, gubernur atau calon gubernur, bupati, wali kota. Jadi calon. Siapa itu calon? Calon itu adalah orang yang telah ditetapkan sebagai calon. Oke. Syarat Ketika pencalonan. menjadi Kan kandidat. di syarat pencalonan. Maksud Nah, Anda? Bukan syarat pelantikan. Ya. kalau dia belum ditetapkan sebagai calon, namanya bakal calon. Nah, ini adalah syarat calon, bukan syarat untuk dilantik. Kalau syarat dilantik itu adalah kita bicara tentang kepala daerah elect, ya kan, presiden elect sudah terpilih, oleh KPU. sudah dinyatakan sebagai pemenang. Dan pelantikan itu bukan wilayah KPU, tapi wilayahnya Mendagri atau presiden. Wilayah KPU yang bisa dia verifikasi adalah pada saat dia menetapkan sebagai calon. Kalau sekarang tidak ada kepastian. Saya misalnya mau nyalon gubernur 25 tahun. Saya bilang, saya boleh. Nanti KPU bilang, loh Anda kan saat dilantik belum akan 30 tahun. Karena Anda nggak tahu kapan dilantiknya. Mundur aja pelantikan sampai umur Kan? 30. Oke. Ya misalnya, tapi walaupun itu terlalu ekstrim contohnya, ya kan? Nah karena itulah menurut saya dari sisi hukum ini agak sangat bermasalah. Yang kedua adalah di dalam pemilu itu harus yang namanya predictable procedure dan unpredictable result. Jadi prosedurnya itu harus pasti, tetapi hasilnya
ya nggak pasti. Karena Kalau dengan aturan ini unpredictable atau predictable? Jadi unpredictable jadi akhirnya. Kenapa? Oke. Karena tidak adil bagi calon independen. Calon independen itu sudah mengajukan pencalonan dan sudah tutup, close. Jadi calon-calon independen di seluruh Indonesia tidak bisa memanfaatkan putusan ini. Oke. Kan begitu. Harusnya yang namanya persyaratan itu tidak boleh berubah di tengah jalan ketika itu sudah diterapkan. Kan sudah diterapkan. Tahapannya kan sudah ada. Jalan. Jadi tahapan pencalonan itu sudah dimulai dari calon independen itu. Oke. Nah, karena itu saya setuju dengan pendapat yang mengatakan, kalaupun ada putusan ini, maka harusnya tidak diberlakukan sekarang untuk Pilkada 2024 karena tahapan sudah berlangsung. Karena calon independen tadi Ya, Oke. calon perseorangan. Tapi itu agak susah Atau- karena kejadian di MK dulu kan. Iya, sama iya. Enggak, aja. maksud saya kan bicara hukumnya dulu, politiknya nanti. Nah, Sabar, Loh, Bang. itu Soal atau dijawabnya kita yang simpan nanti. kedua, ya kan, saya mengatakan bahwa putusan ini boleh kok nggak dilaksanakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang. Oke, baik. Kita kan bicara tata urutan perundang-undangan. Salahnya sendiri kenapa menguji PKPU. Jadi kalau misalnya tafsir atas PKPU tersebut bertentangan dengan undang-undang, saya sebagai KPU atau KPUD di seluruh Indonesia saya akan abaikan. Kenapa? Karena undang-undang jelas bahwa yang dimaksud dengan berusia 30 tahun, 25 tahun adalah saat menjadi calon. Kapan Anda baik, menjadi calon Bang sudah Refli. saya jelaskan. Kalau dia Poinnya kami dapat, tidak Bang puas misalnya dengan kebijakan KPU, maka dia bisa maju ke Mahkamah Konstitusi untuk minta tafsir undang-undang itu, Undang-Undang 10 2006. Nah, itu baru lebih benar. Kalau MK membenarkan, ya sudah kita nyerah. Tapi ini ada suatu regulasi yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undangnya. Baik, oke. Gitu, Oke, ya. Bang Isan, komentarnya. Ya, yang jadi problem kami itu kan frasa yang diubah oleh peraturan KPU itu. Bahwa undang-undang memang menyatakan bahwa syarat menjadi kepala daerah adalah 30 tahun. Clear ya. Nah, kemudian KPU menambahkan bahwa ada klausul yang menyatakan bahwa sejak ditetapkan, inilah yang kami judicial review, bahwa ada kader-kader kami ya yang merasa keberatan sebagai sebuah institusi partai politik yang akan menggunakan hak politik kami mengusung kandidat di 2024 ini, maka kami melakukan hak konstitusi kami mempertanyakan dengan Mahkamah Agung. Kenapa pilihan Mahkamah Agung? Karena PKPU yang kami Jadi uji, Partai bukan Garuda undang-undang. clear adalah untuk 2024 ya? Ya, kalau ini bisa berlaku sekarang, kenapa tidak? Karena ini aspirasi dari teman-teman. Nah, kita tambahkan. Beliau ini tidak menangkap apa yang saya katakan. Jadi ya, sebenarnya yang namanya PKPU itu hanya menegaskan posisi sebagai calon. Kan syarat calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota berusia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk gubernur, 25 tahun untuk bupati, wali kota. Kan calon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Anda paham pemilu, Anda tahu kapan seorang itu akan ditetapkan sebagai calon. Kalau dia mendaftar itu baru bakal calon. Kalau dia sudah ditetapkan barulah dia calon. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan atau dirumuskan KPU hanya menegaskan apa yang dikatakan undang-undang. Jadi tidak ada pertentangannya. Tetapi kalau diputuskan saat dilantik, nah itu sudah jumping up namanya. Kita ini kan belajar hukum ini kan pakai logika. Dia tidak salah. Menurut Anda itu tidak masuk ya logikanya? Yang sontolo itu Mahkamah Agungnya. Cuma pertanyaannya adalah Mahkamah Agung ini bekerja memutuskan untuk kepentingan siapa? Nah, itu this is the big question yang bisa dijawab dengan Deddy Sitorus dan Adi Prayitno. Tapi saya tanyakan dulu ke Bang Habib seperti apa komentarnya, kan Bang? Begitu. Jadi logika itu masuk atau enggak 6 bulan? Kita jangan bodohi masyarakat. Ya, calon itu adalah ketika ditetapkan sebagai calon, ya, bukan ketika dilantik. Oke, Bang Refli. Paham. Kami dapat poin Anda, Bang Habib silakan. Ya, silakan Pak Refli ya menyampaikan pendapatnya, tapi tentu kita juga bisa berpendapat dari sudut pandang masing-masing ya. Kalau saya punya pendapat yang berbeda. Jadi ketika mendengar hal ihwal tentang putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ini, saya berpikiran yang sama. Saya belum baca ini, belum baca putusannya karena putusan itu diminutasi baru selesai hari ini, kalau nggak salah baru diupload hari ini. Tapi ternyata apa yang saya bayangkan tertuang di dalam putusan tersebut. Ya. Substansi, kita bicara hukum dalam konteks substansi. Ya.
kita di DPR membahas usia itu rujukannya bukan konteks sebagai calon, tapi ketika jabatan itu melekat. Kematangan seorang presiden misalnya 40 tahun, bukan sebagai calon presiden karena dihitung ya kapan bagaimana dia bisa bertindak, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tindakannya, bagaimana kedewasaannya. Itu berbagai studi dilakukan baik oleh psikologis psikolog ya, kemudian akademisi di bidang sosial, macam-macam menyatakan bahwa layaknya seorang gubernur itu 30 tahun. Jadi seluruh studi kalau kita lihat misalnya perdebatan pembentukan undang-undang ini bukan konteksnya sebagai calon, tapi sebagai gubernur. Nah, sebagai jarak 6 bulan wakil itu seberapa gubernur. berpengaruh kalau Anda bilang Sangat tadi? berpengaruh. 6 bulan itu setengah tahun, Pak. Ya, kalau orang Lampung itu ya 500.000 itu bilangnya setengah juta. Oke. Jadi ngaruh banget, Pak. Jadi 6 bulan itu setengah tahun gitu loh. Jadi Artinya, itu akan berdampak ya? dalam konteks usia, jangankan 6 bulan, 1 hari pun sangat berarti. Oke, Karena ini kan bicara soal hak. baik. Nah, tadi kembali, ini kita bicara hukum dulu, karena saya politisi, ujungnya saya bicara politik, boleh ya? Iya, Ya. Jadi dalam konteks hukum, dejavu benar dejavu. Ya. Tapi dejavu kita memang termasuk juga jawaban-jawaban terhadap diskusi-diskusi kita hukum waktu itu. Ya. Sudah dijawab tuntas ketika berbagai kejanggalan di MK dipertanyakan, dijawab tuntas oleh MK sendiri dalam berbagai bentuk putusan setelah putusan nomor 90. Itu hukum. Kalau dipertanyakan kenapa yang mengajukan Garuda, ya kenapa untuk tahun ini dan lain sebagainya, semua sudah ada jawaban, termasuk oke, baik. di putusan terakhir ketika sengketa Pilpres. Yang Dalam konteks politik. kita simpan Nah, dulu Bang, kita masih panjang. Politik kita simpan dulu, saya ke Bang Rafli dulu, soal hukumnya tadi, logika itu. Ya. Masuk atau tidak yang kemudian Bang Habib Ya, nggak sebutkan, masuk 6 lah bulan, logikanya. setengah tahun gitu Bang. Gini, dia tidak bicara hukum, dia bicara tentang keinginan, original intent. Tapi kita harus pahami, rezim yang diatur itu rezim apa? Rezim saat jadi gubernur atau rezim saat menjadi calon? Di konstitusi kita sendiri tidak ada yang namanya syarat presiden 40 tahun itu. Yang ada adalah syarat menjadi calon presiden. Anda bisa nggak bedakan calon presiden sama presiden? Ya kan? Calon gubernur sama gubernur. Kenapa kemudian yang diatur adalah syarat calon? Karena kita mau berkompetisi. Kalau mau berkompetisi, Anda harus ada syaratnya. Berat badannya berapa, tingginya berapa, Anda bisa di kelas apa. Nggak diatur ketika menangnya. Oke, baik. Nah, dalam konteks ini, yang diatur adalah syarat menjadi calon gubernur dan bukan satu orang. Kalau yang dilantik itu cuma satu orang. Jadi maksud Anda aturan ini spesifik? Iya dong, spesifik sekali untuk calon gubernur. Oke, Bukan syarat gubernur. Jadi kalau misalnya, saya juga pernah mengkritik konstitusi kita. Kenapa ya? Di konstitusi kita kan tidak pernah diatur syarat presiden. Tapi syarat menjadi calon presiden. Oke, Enggak, Bang. saya Sebentar dulu dong. Enggak dong, Sebentar. enggak, saya perbaiki. Enggak, salah. Yang dia sampaikan salah. Pasal 6 ayat 2 Anda baca Pak Refli. Bukan syarat calon, syarat menjadi presiden. Baca. Bukan syarat calon presiden. Syarat menjadi presiden. Ayo kita buka aja. Coba, Oke. coba. Buka. Ayat 6 ayat 2. Oke ya. Nah, nanti ya, karena itu ketika kita bicara mengenai dilantik, ada putusan seperti itu, bukan undang-undang seperti itu, yaitu undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Jadi Kami dapat syarat poinnya. untuk menjadi hakim konstitusi itu 3. Adil, negarawan, dan menguasai konstitusi. Baik. Oke? Tapi syarat untuk dilantik menjadi hakim konstitusi berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dulu dan sekarang 55 tahun kalau tidak salah. Nah, Oke, kalau di pemilu tidak pernah ada syarat untuk dilantik itu. Yang ada adalah syarat untuk menjadi calon. oke, baik. Dapat. Bang Refli, singkat saja. Ini ya, biar kita bacakan tuh pasalnya Pak Habib ya. Pasal 6 ayat 2 bacakan. Pasal 6 ya. Ayat 2 langsung. Pasal 6 ayat 1. Ya. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak lahir, calon presiden. Oke. Ya.
Dua, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil. Ada calonnya nggak di ayat 2? Oh, Anda ngerti Itu nggak? yang diatur di Syarat-syarat undang-undang. untuk Anda yang nggak menjadi ngerti. presiden. Anda yang nggak ngerti. Memang Anda yang belajar. Anda yang nggak ngerti. Yang ayat 2 ada nggak kata Anda calon. yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Gagah sekali nih. Oke, Bang Habib silakan. Anda mau ngapain? Oh gagah, iya silakan mau ngapain. Oke, kita Siap, formal akademis, kita diskusi. siap aja. Bang Habib silakan Nggak waktunya. ada takutnya Habibur Rahman ini. Aduh, Iya. apalagi Refli Harun. Kita kembali Bang Dedi. Anda Tolong di cantol dengan kekuasaan. Oh enggak Pak, kita di jalanan juga berani kok Pak, nggak ada urusan. Oke, tahan dulu Bang. Bang Dedi dulu, silakan Bang Dedi. Apalagi mau kita komentari dari sini. Kenapa Anda Ya, enggak. tiba-tiba langsung ngegas begitu? Loh, Anda yang ngegas kok. Loh, Anda sendiri yang ngegas bilang Santai saya ya. salah. Ngopi. Oke, baik, kita tahan, kita dinginkan Ngopi. terlebih dahulu. Ya, biar Nah, dingin. gitu dong, kita tepuk tangan dulu Bang Refli sama Bang Habib. Ini harus didinginkan sepertinya oleh Mas Adi Prai. Ini kira-kira Mas Adi Prai. Lompat. Loh iya kan tadi Abang bilang nggak ada yang di komentar. Bang Dedi Oh iya dulu, Bang Dedi Bang dulu. Dedi Oke. dulu. Bukan. Gimana Bang Dedi? Ini kira-kira masuk. kan Refli Bang Dedi? Harun dan Habibur Rahman jadi ribut gara-gara ada orang duduk-duduk di meja makan ngomongin soal ada yang pengen jadi calon gubernur, wakil gubernur. Meja makan siapa Kan ini? begini nih, kalau menurut saya ya, benar itu. tadi kan kalian sudah ngomong gantian dong, kan saya berhak bicara juga. Oke Bang Dedi silakan. Bang Dedi dulu nanti saya kasih. Kalau Bang Isan. tadi PSI mengaku mereka nggak ikut-ikut, nggak pernah komunikasi sama Garuda, ya enggak lah. Emang siapa PSI mau mengubah di MA? Kan gitu, itu kan logika gitu loh. Dan apakah Garuda sendiri bisa mempengaruhi MA sehingga keluar perasaannya ketika dilantik? Lah undang-undang sudah jelas syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan. Iya. Ntar dulu bro, nanti ribut lagi lu sama Nanti Bang Dedi jangan Bang Isan dulu. Apakah ada kata calon di namanya 2? Oke, Bang Dedi dulu. Bang Dedi Garuda dulu. ini silakan. bisa mempengaruhi hakim MA? Ya enggak lah. Siapa yang bisa mengaruhi? Siapa yang bisa mempengaruhi? Ada. Yang di atas kalian dong. Yudikatif, Ada dong. independen dong. Sudahlah berat. Menuduh namanya. Aku ngomong dulu. Biar saya menuduh nih. Hakim. Saya menuduh. Oke, Saya oke. menuduh Bang Dedi, putusan silakan. aneh itu. Ente marah tidak juga deh. mungkin. Biar gak Refli Harun aja yang marah. Gua tidak marah. Ini orang Batak asli. Oke, menuduhnya gimana? Saya Bang Dedi? tidak menuduh, tapi saya menyatakan putusan ngawur itu pasti bukan lahir dari akal, nalar, dan nurani yang sehat. Oke. Kenapa? Jelas-jelas dikatakan yang diatur itu adalah usia sebagai syarat pencalonan, bukan sebagai syarat pelantikan. Lu aja kalau mau naik pesawat, lu harus punya tiket dulu baru bisa ngurus boarding pass. Ngerti nggak? Itu syarat. Lu mau bertinju, ditimbang dulu berat badan. Memenuhi nggak untuk kelas itu. Jadi jangan kita ini dibuat gaduh untuk urusan politik kekuasaan yang luar biasa Pak. Jadi jelas-jelas dikatakan oleh undang-undang dan PKPU syarat pencalonan bukan syarat pelantikan. Kenapa bisa belok? Ya nggak aneh. Jangankan MA, MK saja bisa kok. Oke. Jadi Oke, Bang Dedi. begini ya, saya cuma mau bilang udah deh, kami jangan bodoh-bodohin. Rakyat ini nggak bodoh. Habib nggak baca Kita ini. tahu dan terus terang nih Habib saya harus kasih tahu nih. Iya. Saya hormati Pak Prabowo Habib bantu. yang menolak supaya Budi Jiwandono jadi gubernur, calon gubernur. Saya hormati banget itu. Oh itu keren. Oke, ya. oke. Itu tapi keren soal- banget. soal politik Karena kita apa? simpan nanti Itu segmen menunjukkan berikutnya, dia beda dengan Pak Jokowi. Jelas tidak mau politik dinasti dari awal. Oke, Bang Isan, jawab dulu Bang Isan, Nah, silakan. dari awal kan saya sudah menjelaskan bahwa undang-undang yang Udahlah tahun dari awal 2016 kalian itu ngawur kan gitu Bang, aja. Kita fair dong, 30 kasih kesempatan. tahun. Tadi kan gue dipotong juga, gue balas dong. 30 tahun. Kemudian KPU menambahkan frasa satu klausul tadi. Nah, kita mempertanyakan frasa itu bukan mempertanyakan undang-undangnya. Enggak, Kita dia- nanya Ini kan kayak balap ya, balap Oke, nih. oke, Lu silakan. 125 cc dengan 250. Ini kelasnya nih. Ya udah, yang penting tanding dulu. Nanti kalau menang, kalau dia yang menang nggak dilantik nih. Oke. Karena dia pakai 250 cc, selain yang lain 125. Ini ngawur apa enggak? Ngawur dong. Bukan syarat menang lomba yang mau diatur, syarat lu ikut lomba. Iya enggak, jadi gini loh. Kenapa syarat Kita tuh pencalonan jadi syarat pakai dilantik? logika yang umum aja. Ah, ngawur banget. Semua kompetisi itu mengatur syarat untuk ikut berlomba. Participate. Bukan ketika kondisi menangnya. Kondisi menangnya itu karena akibat lomba. Kan begitu. Oke. Kalau Anda mau berkompetisi, Anda harus Dan kalau 30 mau tahun. diributkan itu bukan PKPU, undang-undang. Iya. Baik. Jadi kan Tapi saya tidak menyalahkan partai Anda. Kan enggak lah, partai siapalah Anda mereka. Pasti ada yang lebih kuat dari mereka lah. Kayak saya kan kupu-kupret Oke, aja. Bang Habib, kalian yang lebih kuat. Coba Bang Habib, silakan. Saya tadi belum ngomong yang politiknya, Bos. Ya kan? Kalau politiknya juga dijawab. Waktu putusan MK kan kita lihat yang begini-begini.
pengamat-pengamat yang sangat arogan, ya. Oh, bukan Lalu- kekuasaan yang enggak, arogan ya? Iya. Oh, jadi Silakan. luar biasa nih. Saya Adi punya Praitno ini. yang Saya- arogan berarti. Lalu politisi-politisi yang menganalisanya hanya berdasarkan kepentingan. Itu dia Karena bilang, ketika waktu itu Gibran mau dimaju, katanya mungkin bersama kata Mbak Puan mungkin bersama Ganjar. Ganjar dan lain sebagainya nggak ada masalah. Ketika Jangan kenapa ditarik maju kemana-mana berikutnya sih? tidak ada masalah. Jangan Ini tambah saya nggak lebar Nanti dong. nanti Bang, Nih, nanti Bang. Lu Nanti saya kasih kan, kesempatan. lu Jadi nari-nari nggak- jadi urusannya gini, nggak ada Boy. urusannya. Brother, Nggak ada kan urusannya. kita ngomong gantian, ya kan? Iya, tapi yang lu Ini omongin nggak ada dejavu juga urusannya. nih. Oke, oke. Apa tahan urusan dulu. Mbak Puan dalam hal Tahan ini? dulu, Bapak-bapak Ya kan, sekalian. Substansi Dejavu dong, bro. waktu itu. Jangan lari. Nanti ya. Jadi karena itu, ya kan, inilah sikap yang ditunjukkan oleh mereka sebelum pemilu, dan mereka dihukum oleh rakyat, ya, dihukum oleh rakyat dengan angka yang berapa, kayak baterai lowbat itu 16% gitu loh. Ya, yang satunya cuma berapa? 24%. Saya Ya, kira itulah. nggak perlu Dalam konteks itulah. politik 2014, Menurut opini 2019 habis ini Anda Mas di Imam ya. mana? Oke, Itulah. oke. Nggak usah juga kayak begitu. Itulah dejavu. Nggak usah begitu, Putusan nih. MK dengan putusan MK. Kan saya bebas, bicara Ya, bebas, bukan. bersikap Ya, bebas. bebas, Iya, boleh. Silakan dong. Oke, Ya. oke. Kita tahan dulu, Bapak-bapak sekalian. Habib benar, tapi Ya, arogan. ya. Oke, Nggak tahan dulu. apa-apa. Bang Kita Refli, nggak Bang Habib. arogan. Karena Harus kita akan jadi arogan senat. berhadapan Nanti- dengan orang-orang yang sangat arogan. Nah, itu prinsipnya.